Assalamualaikum. Halo anak-anakku, gimana kabarnya hari ini? Pada sehat semuanya? Alhamdulillah, kamu sehat semuanya. Pada hari ini insya Allah kita akan belajar lagi, yaitu belajar PAI Pendidikan Agama Islam dengan tema Salat Tarawih dan Tadarus Al-Quran, yaitu pelajaran yang ke-9 kelas 5. Bapak mengucapkan sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga ilmu kita bermanfaat, semoga ilmu kita barokah dan ada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Berdoa mulai. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Sudahkah kamu membiasakan diri mengamalkan sholat tarawih dan tadarusan Al-Quran ketika bulan Ramadan tiba? Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, insya Allah bisa melaksanakan sholat tarawih dengan khusyuk. Anak-anak yang rajin dan soleh dan soleha belajar untuk mengerjakan sholat tarawih. Coba ini gambar apa anak-anak? Bapak mau tanya nih, ini gambar apa nih? Iya, pintar. Itu adalah gambar orang-orang yang soleh dan soleha sedang mengerjakan sholat sunat tarawih di dalam masjid, berjamaah di masjid. Tarawih itu dilaksanakan setahun sekali, yaitu di bulan Ramadan. Makanya jangan sholat tarawih itu jangan dipermainkan, jangan canda-canda di dalam masjid, jangan tertawa, apalagi mengganggu orang lain, tidak boleh. Kita sebagai umat Islam, anak muslim, tentu harus membiasakannya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, merupakan perbuatan yang puji dan berpahala sangat besar. Ya, tahu kamu 3 pintu utama pada bulan Ramadan? Tahu gak kamu? Yang pertama yaitu 10 hari pertama akan mendapatkan rahmat, 10 hari kedua akan mendapat ampunan, dan 10 hari ketiga akan terbebas dari api neraka. Itulah pintu utama pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu selama 1 bulan. Ada yang mengatakan 29 hari. Bulan Hijriah itu ada yang mengatakan 30 hari. Tergantung tahun Kabisat dan tahun Masito. Kalau bulan Masehi itu berbeda. Ada yang 28 hari, 29 hari, ada 30, ada 31 hari. Beda dengan bulan Hijriah. Bulan Ramadan itu yaitu bulan yang penuh barokah. Bulan Ramadan itu adalah bulan penuh ampunan. Bulan Ramadan itu adalah bulan banyak pahala. Makanya bulan Ramadan itu harus membanyakkan kegiatan-kegiatan kebaikan. Pertama tadi sholat tarawih, apalagi tadarusan Al-Quran harus tamat 1 juz, 30 juz, sedekah kepada ngasih makan kepada orang-orang yang mau berbuka, itu pahalanya insya Allah sama Allah berlipat ganda pahalanya. Insya Allah sama Allah diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan, itu dilipat gandakan. Sebaliknya, kalau kita melakukan kejelekan, begitu juga Allah melipatkan ganda kejelekan kita. Makanya di bulan Ramadan itu adalah penuh rahmat dan penuh maghfirah dan pahalanya berlipat ganda. Ya. Selanjutnya
Isi materi pertama salat tarawih, yang kedua tadawusan Al-Quran. Insya Allah akan dibahas salat tarawih, pengertian salat tarawih itu apa. Kedua, hukumnya salat tarawih itu apa. Yang selanjutnya, manfaat salat tarawih itu apa. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan salat tarawih itu. Yang keduanya tadawusan Al-Quran. Apa itu pengertian tadawusan Al-Quran? Apa manfaat tadawusan Al-Quran? Bagaimana tata cara tadawusan Al-Quran? Insya Allah akan dibahas nanti. Yang pertama, pengertian sholat tarawih menurut bahasa yaitu artinya istirahat. Istirahat menurut bahasa Arab artinya istirahat. Sholat tarawih adalah sholat yang dilaksanakan dengan selingi istirahat. Sholat tarawih dikerjakan pada malam bulan Ramadan setelah melaksanakan sholat isya, tepatnya setelah ba'diyah isya, sholat sunat isya. Sholat tarawih memiliki rakaat yang bacaan yang panjang, sehingga dalam melaksanakannya melakukan istirahat. Istirahat dilakukan setiap selesai malam dan hanya sebentar. Setelah itu sholat tarawih dilanjutkan lagi. Itulah pengertian dari sholat tarawih. Apakah itu hukum sholat tarawih? Hukum sholat tarawih hukumnya adalah sunat mu'akkad. Artinya sholat sunat yang sangat dianjurkan Rasulullah SAW senantiasa melaksanakan sholat tarawih selama sebulan Ramadan penuh. Itu hukumnya sunat mu'akkad. Supaya apa? Supaya puasa di bulan Ramadannya penuh dengan pahala dan ganjaran. Makanya melatih dari sekarang, yang belum balik belajar sholat tarawih, jangan bermalasan, jangan main-main. Apalagi yang udah balik, yang udah dewasa, itu harus melaksanakan karena hukumnya sunat mu'akkad gitu. Pelaksanaan sholat tarawih dan witir. Pelaksanaan sholat tarawih dapat dikerjakan secara berjamaah atau sendirian. Itu boleh berjamaah, boleh sendirian. Tempatnya itu mau di masjid boleh, di rumah juga boleh. Tapi sebagai laki-laki dikerjakannya di masjid berjamaah. Kalau perempuan boleh di madrasah atau di masjid juga. Tapi kalau bagus mah kalau perempuan itu di rumah berjamaah sama anak-anak perempuan juga gitu. Waktu pelaksanaannya adalah setelah sholat isya. Jadi pelaksanaan sholat tarawih itu adalah setelah sholat isya hingga sebelum masuk waktu sholat subuh. Terus ada pertanyaan enggak? Kalau ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau misalkan sholat tarawih itu jam 1 atau jam 2? Boleh saja. Misalkan habis maghrib ketiduran, saking capek, saking ngantuk, saking perut kenyang, ketiduran, bangun jam 1. Belum sholat isya, belum sholat sunat qobliyah isya, belum sholat sunat ba'diyah isya. Bolehkah dikerjakan jam 1 jam 2? Boleh. Yang penting jangan kelewat subuh. Itulah waktunya mengerjakan sholat sunat tarawih. Berapakah jumlahnya sholat tarawih itu? Nah, di sini ada beberapa paham ulama riwayat mengatakan ada yang mengatakan ada juga yang dua-duanya bunga akumulasi
Itu. Bagi umat Islam yang melaksanakan sholat tarawih, dasarnya sholat tarawih yang 8 rakaat dasarnya adalah pertama, sholat tarawih 8 rakaat didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW. Ia berkata, pernah Rasulullah melakukan sholat pada waktu antara setelah Selasa Isya yang dikenal orang dengan atama hingga subuh sebanyak 11 rakaat, di mana beliau salam pada tiap-tiap 2 rakaat dan beliau sholat witir 1 rakaat. Itu. Selain itu, ada pula riwayat lain dari Abi Salamah ibnu Abu Rahman bahwa ia bertanya kepada Aisyah mengenai sholat Rasulullah di bulan Ramadan. Aisyah menjawab, Nabi tidak pernah melakukan sholat sunat di bulan Ramadan dan bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat dan jangan engkau tanya bagaimana indah dan panjangnya. Kemudian beliau salat bagi 4 rakaat dan jangan engkau tanya bagaimana indah dan panjangnya. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga dalil dari salat tarawih yang 20 rakaat, yaitu sejarahnya pada masa Khalifahan Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi yakni Said bin Yazid yang menyampaikan Umar mengumpulkan umat Islam di bulan Ramadan dengan Imam Ubay bin Ka'ab dan Tamim al-Dari dengan 21 rakaat. Dalam riwayat lain 23 rakaat. Mereka membaca ayat-ayat ratusan baru selesai ketika menjelang subuh. Ini diriwayatkan dari Al-Baihaqi dalam As-Sunnah dan Abdul Razak dalam Al-Mustadrak. Ya, begitu juga dalilnya sholat tarawih yang 20 rakaat, yaitu dari Yazid bin Nauman menyebutkan umat Islam di masa Umar beribadah di dalam bulan Ramadan dengan 23 rakaat. Itu ada dalam kitab Al-Muwatta Malik juz 1 halaman 115. Sedangkan Yahya bin Sa'id al-Qattan menyatakan Umar memerintahkan seseorang menjadi imam salat tarawih dengan umat Islam sebanyak 20 rakaat. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abi Saibah dalam kitab Al-Musannaf juz kedua halaman 163. Begitu juga Imam Tirmizi sendiri pernah berkata mayoritas ulama mengikuti riwayat Umar, Ali dan sahabat Rasulullah yang lainnya sebanyak 20 rakaat. Ini adalah pendapat At-Tasuri, Abdullah bin Mubarak dan As-Syafi'i begitu berkata bahwa bulan Ramadan itu adalah seperti ini yang saya jumpai di negara kami Mekah. Umat Islam sholat 20 rakaat. Ini tercantum dalam kitab Sunnah Al-Tirmizi juz ketiga halaman 169. Jadi keputusan melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat maupun 20 rakaat kembali kepada pribadi kamu masing-masing. Baik dalam maupun 20 rakaat, baik 8 maksudnya baik 8 maupun 20 rakaat sama-sama ada riwayatnya gitu. Itulah dalil dari sholat tarawih. Bagaimana pelaksanaan sholat tarawih? Yaitu pertama dengan niat usolli sunnata tarawih
arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala Allahu akbar. Itulah pelaksanaan tata cara kaifiyah yang 8 rakaat. Jadi 4 rakaat 1 aweh salam. Biasa ruku, baca Fatihah, imam baca Fatihah, kita mengikuti, jangan mendahului baca Fatihah. Imam ruku, makmum ruku, imam i'tidal, makmum i'tidal, dan seterusnya mengikuti imam kalau berjamaah. Itu jadi 4 rakaat 1 aweh salam. Yang kedua, kaifiyah tata cara yang 8 rakaat. Setiap salat dilaksanakan 4 rakaat sehingga seluruhnya dikerjakan dengan 2 kali salam. Jadi yang 8 rakaat itu 2 aweh salam. 4 rakaat 1 aweh salam. Yang 4 rakaat tadi 1 aweh salam. Jadi 8 rakaat 2 salam atau aweh salam. Itu di setiap rakaat imam membaca suatu waqiah dan surat pendek. Surat pendek mempanjang tergantung keriduan dari makmum. Setelah selesai 4 rakaat dilanjutkan dengan istirahat sebentar. Setelah salam ya, si imam, si makmum setelah salam semuanya ya duduk sebentar istirahat. Ya, para jamaah membaca doa seperti asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon surga kepadamu dan aku berlindung dari api neraka. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka memberikan pengampun. Yang memberikan pengampunan, maka ampunilah aku. Itu adalah arti dari doa tersebut. Yang ketiga, kaifiyah atau tata cara sholat tarawih yang 8 rakaat, yaitu setelah selesai berdoa dilanjutkan mengerjakan sholat tarawih 4 rakaat lagi. Setelah salam beristirahat sebentar sambil membaca doa yang tadi ya, gitu. Pertama 4 rakaat dengan aweh salam 1 kali. Duduk sebentar membaca tadi doa yang tadi. Setelah itu sholat lagi 4 rakaat. Aweh salam 1 kali dengan salam. Lalu membaca doa yang tadi. Itu. Setelah selesai sholat tarawih dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Apa itu witir? Witir itu adalah sholat ganjil yang dikerjakannya ganjil 3 rakaat, boleh 1, boleh 3 rakaat, boleh 5, boleh 7 rakaat, boleh 9 rakaat, boleh 11 rakaat, maksimal 11 rakaat, minimal 1 rakaat. Itulah witir. Masalah sholat witir itu dikerjakannya bukan di bulan Ramadan doang, tetapi masalah sholat witir dikerjakan walaupun di luar bulan Ramadan. Itu masalah witir, sholat witir. Tapi kalau misalkan tarawih khusus itu di bulan Ramadan, cuma 1 tahun 1 kali waktunya, yaitu waktu bulan Ramadan. Itu setiap malam sholat tarawih dan salat boleh masalah
maksimalnya 11 rakaat. Boleh yang ganjil gitu adanya. Gitu di antara ini dalil-dalil yang tadi udah dibahas. Pelaksanaan sholat tarawih 2 rakaat ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang artinya sebagai berikut. Yang tadi udah dibahas tadi sama Bapak ya. Aisyah radhiyallahu dan ditanya tentang sholat Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Aisyah berkata, tidak pernah Rasulullah SAW menambah di bulan Ramadan dan tidak juga di bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, maka jangan engkau tanyakan kembali dan panjangnya rakaat itu. Kemudian beliau salat lagi 4 rakaat, maka jangan engkau tanyakan kembali dan panjangnya rakaat itu. Kemudian beliau salat lagi 3 rakaat. Ini diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari Muslim ini sahih. Makanya jangan dipermasalahin masalah jumlah rakaat, tapi yang dimasalahin adalah orang yang tidak mau mengerjakan sholat tarawih. Selanjutnya nah, adapun tata cara, adapun umat Islam yang melaksanakan sholat tarawih dengan 20 rakaat dengan tata cara pelaksanaannya yaitu 2 rakaat. Contoh niat sholat tarawih, usolli sunnatat tarawih rak'ataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Itu niat sholat tarawih bagi imam. Kalau niat sholat tarawih bagi makmum begini, usolli sunnatat tarawih rak'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Itu perbedaannya. Yang artinya aku niat sholat tarawih 2 rakaat menghadap kiblat menjadi imam atau makmum karena. Selanjutnya kaifiyah tata cara pelaksanaan sholat tarawih yang 2 rakaat, yaitu yang keduanya setiap sholat terdiri atas 2 rakaat sehingga dalam pelaksanaan sholat tarawih dengan 10 kali salam di setiap rakaatnya imam membaca surat Fatihah dan surat pendek. Setiap selesai 2 rakaat istirahat sebentar. Saat istirahat imam mengucapkan shalawat sebagai berikut: Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini caranya pelaksana sholat tarawih yang 20 rakaat itu adalah sholat 2 rakaat. Jadi 22 rakaat awal salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi 20 rakaat itu jumlahnya 10 salam. Jadi 2 rakaat. 2 rakaat selesai salam, lalu istirahat sebentar sambil membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sama pembagian tata caranya sama dengan sholat tarawih yang 8 rakaat. Maksudnya selama di sini adalah kalau misalkan imam berdiri membaca Fatihah, makmum juga begitu. Imam ruku, makmum juga ruku. Imam iktidal, begitu juga makmum tidak, dan seterusnya sama itu maksudnya. Selanjutnya yang artinya tadi Allahumma sholli wa sallim alaihi, itu artinya ya Allah limpahkanlah kesejahteraan kepada junjungan kami yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian para jamaah menjawab sebagai berikut: Allahumma sholli wa sallim alaihi. Itu
Artinya, ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan kepadanya. Itu. Selanjutnya, kemudian dilanjutkan salat 2 rakaat lagi setelah salam istirahat sambil baca salawat seperti sebelumnya sampai pada salat tarawih yang terakhir. Selesai salat tarawih dijalankan dengan salat witir 3 rakaat. Mau 3 rakaat boleh, 5 rakaat boleh. Caranya dengan 2 kali salam. Salat witir pertama sebanyak 2 rakaat dengan 1 salam. Lalu berdiri lagi dilanjutkan salat witir yang 1 rakaat. Itu jadi jumlah 3 rakaat keseluruhannya. Kalau yang 8 rakaat salat tarawih dijumlah dengan salat witir 3 jadi 11 rakaat. Kalau yang salat tarawihnya 20 rakaat ditambah 3 witir jadi 23 rakaat gitu. Pelaksanaan salat tarawih dengan jumlah rakaat 20 rakaat ini mulai dipraktikkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Praktek ini dilanjutkan oleh para sahabat, generasi tabi'in, dan umat Islam sampai sekarang. Jadi dua-duanya benar, dua-duanya punya dalil, dua-duanya punya dasar hukum yang sahih. Ya, yang ketiga keutamaan salat tarawih. Apa itu keutamaan salat tarawih? Yang pertama menambah ketaatan kita kepada Allah. Taat kepada Allah. Yang kedua melatih kedisiplinan dan kesabaran dalam melaksanakan kegiatan ibadah salat sehari-hari, baik salat fardu maupun salat sunat. Yang ketiga utamanya yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dan mempertebal keyakinan kita kepada Allah. Yang keempat yaitu keutamaan salat tarawih dapat menghapuskan dosa atau amal-amalan tercela lainnya. Jadi bisa menghapuskan dosa kita yang jelek. Itulah keutamaan salat tarawih. Makanya di surat muakkad hukumnya diharuskan, ya, dianjurkan, maksudnya dianjurkan, ya, semestinya dilaksanakan. Selanjutnya manfaat dari keutamaan salat tarawih yaitu dikabulkannya doa dan mendapatkan ampunan dari Allah. Makanya di bulan Ramadan itu banyak berdoa, banyak meminta ampun, banyak meminta rahmat kepada Allah supaya dikabulkan doa kita. Sebab bulan Ramadan itu yang tadi sudah dibahas, selanjutnya bulan Ramadan itu adalah nuzulul Quran, ya. Selanjutnya mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, ya. Mendapatkan Lailatul Qadar itu sangat ingin, ya, harus ingin supaya kita menjadikan orang yang soleh dan solehah. Apa yang kita inginkan terkabul oleh Allah. Selanjutnya mempererat silaturahim sesama kaum muslimin, gitu ya. Misalkan anak yang kecil silaturahim ke anak yang dewasa, anak dewasa silaturahim ke ibu, dan seterusnya. Anak yang dewasa ke anak yang kecil juga silaturahim, saling silaturahim, memanjangkan umur, memanjangkan rezeki. Itulah fadilah dari silaturahim. Itulah keutamaan salat tarawih. Banyak sekali, ya, makanya dianjurkan itu surat muakkad hukumnya. Selanjutnya yaitu tadarus Al-Quran. Apa makna dan hikmah tadarus Al-Quran? Tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran, menyimak Al-Quran, atau mempelajari Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Tadarusan Al-Quran termasuk ibadah yang sangat dianjurkan juga. Hal ini disebabkan Al-Quran diwahyukan pertama kali pada bulan Ramadan. Di samping itu Al-Quran adalah satu kitab suci umat Islam yang harus dibaca dan dipelajari. Kedua, pedoman umat Islam. Bisa dikatakan Al-Quran itu asyifa. Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan yang disebut dengan nuzulul Quran. Masa
masalah tadarusan Al-Quran bukan di bulan Ramadan doang, tapi di luar Ramadan juga harus dilaksanakan. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah pedoman bagi umat Islam seluruhnya. Ya, pelajari apa yang harus dibaca, dipelajari Al-Quran itu bagaimana seperti dalam bulan Ramadan banyak Quran ya. Bahkan dalam satu bulan harapan dapat 30 juz, bahkan kalau bisa lebih dari satu agar setiap hari membaca satu Quran, bacanya harus pelan-pelan, pelaksanaannya dapat apa saja. Biasanya bagi sebuah kebiasaan pagi membaca Al-Quran meskipun hanya beberapa ayat, mau 1 ayat, 2 ayat, 10 ayat, minimal 1 ayat 1 hari kalau bisa. Jadi khotam, insya Allah 1 bulan itu khotam, apalagi 1 hari 1 juz, jadi 30 hari itu adalah khotam Al-Quran. Setiap bulannya itu khotam Al-Quran. Hikmah dan manfaat dari tadarusan di bulan Ramadan diantaranya pertama, dapat menjadi pelita dan petunjuk bagi yang membacanya. Dengan sering membaca Al-Quran, hati kita akan dipenuhi hidayah dari Allah sehingga kita terhindar dari segala dosa dan kejahatan. Kalau kita selalu membaca Al-Quran, hati kita tenang, pikiran kita tenang. Itu ya, apa yang diinginkan insya Allah cepat terkabul. Itulah manfaat dan hikmah dari membaca Al-Quran. Selanjutnya, dapat memberikan syafaat atau pertolongan bagi yang membacanya di hari kiamat nanti insya Allah. Kalau kita sering membaca Al-Quran, Al-Quran itu akan menyapati kita, akan menolongi kita nanti di akhirat. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW menjelaskan hal ini dalam hadisnya sebagai berikut. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, rawahu Muslim. Yang artinya, bacalah Al-Quran karena ia akan datang di hari kiamat nanti sebagai penyelamat bagi pembacanya. Ini diriwayatkan dari Muslim. Yang selanjutnya, hikmah dan manfaat dari tadarusan membaca Al-Quran yaitu dapat membedakan mana perkara yang benar dan mana perkara yang salah. Dengan petunjuk Al-Quran, seorang yang beriman akan mudah membedakan mana yang diperbolehkan oleh Allah dan mana yang dilarang. Jadi bisa memilah-milah kalau kita selalu membaca Al-Quran, mana yang baik, mana yang jelek, mana yang harus dikerjakan, mana yang dilarang, mana yang diperbolehkan. Itulah hikmah dari membaca Al-Quran. Karena dalam surat Al-Baqarah juz kedua halaman 185 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran
Al-Quran Surat Al-Baqarah juz kedua halaman 185. Yang selanjutnya hikmah manfaat dari membaca tadarusan itu yaitu menjadi obat penyembuh dan rahmat bagi segala penyakit, khususnya penyakit hati. Penyakit hati itu banyak, ada iri, ria, suudon, husnudon, takabur, apalagi ya syirik, itu sifat hati alias penyakit hati banyak. Makanya kalau kita banyak sudon, banyak ini banyaklah baca Al-Quran supaya bisa mengobati penyakit hati. Allah menjelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi Allah yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Quran Surat Al-Isra juz ke-17 ya, 17 halaman 82. Selanjutnya, bagaimana tata cara bertadarusan Al-Quran? Pertama, harus suci dari hadas dan najis. Hadas itu ada dua. Pertama, hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Hadas kecil seperti kita misalkan kencing. Kalau membaca Al-Quran harus wudu dulu. Atau najis. Najis, mulut kita ada yang najisan, kita suciin dulu. Misalkan hadas besar seperti wanita keluar haid harus adus dulu, harus mandi dulu, baru itu. Oleh karena itu berwudulah sebelum tadarusan Al-Quran, berwudu dulu, bersuci dulu sebelum tadarusan Al-Quran untuk menyucikan diri dari hadas. Telitilah badan kita harus bersih, pakaian kita harus bersih, jangan kotor, jangan najis, badan kita jangan najis, dan tempat membaca Al-Qurannya juga harus jangan kotor, harus bersih dari najis, apakah ada najis atau tidaknya. Berikutnya, tata cara bertadarusan Al-Quran, menutup aurat dengan busana yang bersih dan suci, menutupi aurat dengan seenaknya gitu ya. Selanjutnya dianjurkan menghadap ke arah kiblat, jangan ke selatan, jangan ke utara, dianjurkannya sunat hukumnya. Yang keempat, tata caranya menempatkan Al-Quran di meja atau tempat yang lebih tinggi daripada kaki kita. Reka, misalkannya kalau di Sunda reka gitu. Selanjutnya memulai tadarusan dengan membaca surat Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Terus masa Fatihah. Selanjutnya membaca Al-Quran dengan pelan, jangan terburu-buru, tartil gitu, dan pasti itu ada makhrajnya, sifat hurufnya harus tahu, belajar kepada guru agama di tempat masing-masing. Selanjutnya penggunaan tangan kanan untuk membungkus setiap lembaran Al-Quran, jangan menggunakan tangan kiri kalau membuka Al-Quran. Lembaran Al-Quran dengan tangan kiri gak sopan, gak azan gitu ya. Ya, selanjutnya tata cara bertadarus Al-Quran, selesai membaca ditutupi dengan bacaan Shadaqallahul Azim ya, ditutupi ya, tutup dengan bacaan Shadaqallahul Azim yang artinya Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin hari ini pembelajaran kita ditutup dulu hari ini, sampai sini dulu pembelajaran kita, yaitu pembelajaran yang ke-9. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, bisa menjalankannya apa yang diperintah oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Apa yang dilarang sama Allah
kita bisa mencegahnya, jangan melaksanakannya. Mudah-mudahan anak-anak sekalian yang soleh dan solehah, mudah-mudahan pada kesempatan ini ya diberikan Allah SWT ilmu yang barokah, mendapatkan hidayah taufik dari Allah SWT, bisa menjalankan apa-apa yang diperintahkan. Dan mudah-mudahan kita semua ada dalam Allah SWT, dan mudah-mudahan kita dipermudah umur sama Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum menutup pelajaran kita, mari kita bersama-sama membacakan doa kepada Allah SWT. Berdoa mulai.